Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Medlin Channel. Seperti biasa, pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Yang kita bahas ini koordinat Kartesius bagian 1, yaitu tentang pengertian koordinat Kartesius dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langsung saja. Yang pertama, pengertian koordinat Kartesius. Ini bidang koordinatnya, ya. Sistem koordinat Kartesius adalah cara untuk menentukan letak suatu titik atau objek pada bidang koordinat Kartesius, ya. Sedangkan bidang koordinat Kartesius itu sendiri dibentuk oleh garis tegak atau yang vertikal, itu disebut sumbu Y, ini yang ini, ya. Lalu garis yang mendatar atau horizontal disebut sumbu X. Nih, yang ini, sumbu X. Jadi, saling tegak lurus sumbu Y dan sumbu X, saling tegak lurus, dan berpotongannya di titik 0,0 yang biasa ditulis titik O. Nah, itu disebut pusat koordinat atau titik pangkal koordinat. Jadi titik 0,0 ini disebut pusat koordinat atau titik pangkal koordinat. Nah, nanti tinggal kita pakai, ya, bidang koordinatnya, ya, karena ini bidang koordinat digunakan untuk menentukan titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Nah, seperti ini ditulisnya. Pasangan bilangannya ini X, Y, itu karena ini koordinat X dulu yang ditulis, barulah koordinat Y-nya. Nah, koordinat X itu disebut absis, sedangkan koordinat Y disebut ordinat. Jadi nanti kita tinggal lihat kalau koordinat X berarti yang mendatar, berarti ke kiri atau ke kanan kita lihatnya. Kalau ke kiri berarti negatif, ke kanan positif. Sedangkan ordinat atau koordinat Y itu berarti itu yang tegak, berarti ke atas atau ke bawah, kalau negatif ke bawah, kalau positif ke atas. Gitu. Jadi gitu. Nah, sekarang untuk contohnya kita lihat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nih, jadi contoh titiknya kita lihat di sini sekarang. Contoh titiknya kita ambil ada 4 titik sekalian ini, ya. Titik A, B, C, D. Apakah semuanya mau dibahas atau kalau sudah mengerti cukup sedikit saja, ya kita lihat saja dari titik A dulu nih. Titik A 9,5 berarti koordinat X atau absis yang ditulis duluan berarti ini, ingat yang ditulis duluan berarti absis, berarti ke kiri ke kanan dulu. Ini 9-nya berarti ke kanan dari sumbu Y. Dari sumbu Y ini 9 satuan. 9 satuan ke kanan. Ini dari sumbu Y berarti jaraknya 9 satuan. Sedangkan yang 5 ini koordinat Y berarti ordinat, berarti ya ke atas atau ke bawah. Jadi berarti ini karena positif ke atas, ya. Yang ini tadi 9 satuan dari sumbu Y ini ke kanan, sedangkan yang ini yang 5-nya itu ke atas, ya. Itu berarti 5 satuannya dari sumbu X. Nih, dari sini, ya. Supaya lebih paham lagi, yang kita lihat yang B-nya sekarang, yang titik B. Titik B negatif 3,7. Ingat ya, yang ditulis duluan adalah absis, berarti yang ke kiri atau ke kanan. Ini negatif berarti ke kiri. Ke kiri berarti ini 3 satuan ke kiri dari sumbu Y. Jadi ke kiri ini 3 satuan dari sumbu Y. Nih. Sedangkan yang 7-nya ini positif berarti yang ke atas, ya, berarti ke atas. Ini 7 satuan. 7 satuan dari
sumbu X karena ke atas nih. Ya. Sudah paham belum? Ya sudah, kita bahas lagi deh yang C. C ini negatif semua, negatif semua. Seperti biasa, negatif 6 dengan negatif 8 berarti yang duluan itu yang negatif 6, berarti ini yang ke kiri atau ke kanan, ini berarti ke kiri 6 satuan. 6 satuan berarti ke kiri, jadi dari sumbu Y, dari sini. 6 satuan dari sumbu Y. Lalu yang 8 ini ke atas ke bawah, karena negatif berarti ke bawah. Ke bawah berarti dari sumbu X, dari sini. Ke bawahnya dari sini. Oke, terakhir. Yang titik D. Udah, biar semuanya deh, biar lebih jelas ya. Kalau tadi belum ngerti nih, satu lagi. Titik D, 10-nya ke kiri atau ke kanan, karena positif berarti ke kanan. Kalau ke kanan berarti dari sumbu Y. Ya, ini. Jadi 10 satuan dari sumbu Y. Sedangkan yang berikutnya, ini ordinat berarti ini ke bawah karena negatif. Ke bawah 4 satuan, jadi dari sumbu X. Oke ya? Mengerti ya? Nah, sekarang tinggal untuk contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya, sekarang akan kita lihat jarak yang sama, yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X atau sumbu Y. Kita lihat di sini. Contohnya ini, titik P, negatif 12,7. Ini kalau kita lihat, negatif 12 ini berarti absisnya, berarti ke kiri ke kanannya. Ini negatif berarti ke kiri dari sumbu Y, berarti ini. 12 satuan dari sumbu Y. Kita lihat lagi yang sama. Yang jaraknya 12 satuan dari sumbu Y yang mana? Nah, ini kita lihat yang satu lagi yang mana? R, nih 12 ya. 12 satuan, ini maksudnya yang absisnya dulu berarti ke kiri ke kanan dulu. Ini karena positif berarti ke kanan, 12 satuan dari sumbu Y. Nih, sama-sama 12 satuan dari sumbu Y, meskipun yang satunya negatif, satunya positif. Jadi satunya ke kanan dari sumbu Y, yang satunya ke kiri dari sumbu Y. Nih, tapi jaraknya sama. Ya, jaraknya sama, meskipun satunya negatif, satunya positif, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi kalau ditanya yang titik yang jaraknya sama dari sumbu Y yang mana? Gitu. Jadi yang seperti ini contohnya ya. Lalu kalau kita lihat dari titiknya, ini ordinatnya, yang ini kan memang beda-beda. Yang ini 7, ini 4, tapi yang jelas sama-sama berjarak 12 satuan dari sumbu Y. Sekarang untuk yang titik berikutnya ini, ya ini ya. Jadi titik P dan titik R itu berjarak 12 satuan dari sumbu Y, tidak peduli itu negatif atau positif atau ke kiri atau ke kanan. Yang satu lagi gimana tadi? Ya, kita lihat yang satu lagi. Titik Q. Nah, ini sudah terlihat ya di sini ya. Ini pun sama-sama 8 ya, 8. Sama-sama 8 meskipun satunya negatif, satunya positif. Ini 8 satuan dari sumbu X. Ini yang ini. Meskipun kalau yang ini 5 satuan, yang satunya 6 satuan tidak sama, tapi asalkan ditanya yang jaraknya sama dari sumbu X atau dari sumbu Y, itu ya kita lihat salah satunya di sini. Nah, ini yang satu lagi, titik S. Ini titik S yang kita lihat jarak dari sumbu X lagi ya. Karena tadi yang jarak dari sumbu Y sudah, ini contoh untuk yang jaraknya sama dari sumbu X. Ini jaraknya sama-sama 8, yang ini ke bawah. Kalau dari sumbu X berarti ke bawah atau ke atas. Dari sumbu X ke bawah 8 satuan. Yang ini 8 satuan ke atas dari sumbu X juga. Yang penting sama jaraknya dari sumbu X.
ya. Jadi yang penting kalau diminta yang jaraknya sama dari sumbu X atau diminta jaraknya sama dari sumbu Y, meskipun jarak yang satunya lagi tidak sama, asalkan yang diminta sama, ya. Ini hanya diminta dari sumbu Y, yang ini hanya diminta dari sumbu X. Sudah? Ya, ini salah satunya yang dari sumbu X saja, satunya dari sumbu Y saja. Itu contohnya. Lalu satu lagi yang ketiga. Sekarang yang ketiga, tinggal kita cari untuk contoh yang jaraknya sama dua-duanya, ya. Dua-duanya. Ini ada 4 titik lagi nih, 4 titik lagi. Kita lihat di sini. Yang pertama ini, titik K. Ya, titik K itu negatif 5,2. Lalu titik L 5,2. Nah, ini berarti sama. Dilihat dari angkanya sama, berarti jaraknya sama. Ya, meskipun ada negatif, ada positif. Tapi ini dua-duanya sama. Yang negatif tidak masalah, karena kalau absis negatif berarti ke kiri, ordinat berarti ke kanan. Positif berarti ke kanan. Sedangkan ordinat kalau negatif ke bawah, positif berarti ke atas. Ini apanya yang sama? Oke, kita lihat dari sumbu X dulu atau sumbu Y dulu. Dari sumbu Y ya, karena ke kiri ke kanan berarti ini 5 satuan dari sumbu Y ke kiri. Nah, sedangkan yang ini 5 satuan ke kiri juga. Lalu yang mana lagi? L. L juga sama. 5 satuan tapi ke kanan. Lalu yang M 5 satuan ke kanan juga. Jadi ini 4 titik jaraknya sama, ya. 4 titik jaraknya sama dari sumbu Y. Sekarang jarak dari sumbu X ini juga sama. 2 satuan, yang ini ke atas, ini ke bawah, tapi sama-sama 2 satuan. Lalu yang L 2 satuan ke atas, yang M 2 satuan ke bawah. Nah, ini untuk contoh titik-titik. Ini 4 titik ya, yang jaraknya sama dari sumbu X dan dari sumbu Y juga jaraknya sama. Jadi ini contohnya seperti itu. Ini contoh 4 titik yang jaraknya dari sumbu Y sama-sama 5, jaraknya dari sumbu X sama-sama 2 satuan. Nah, sekarang contoh satu lagi. Satu lagi kita ambil yang seperti ini. Nah, kalau tadi sudah ya mengerti ini ya. Ini sekarang diketahui, misalnya diketahui titik 3,8, titik T 3,8. Tentukan 4 titik yang jaraknya sama dari titik T. Nah, ini bisa banyak ya, bisa banyak. Tapi kita ambil salah satu, karena hanya diminta 4 titik. Jadi 4 titik sama, nanti bikin 4 titik lagi sama lagi gitu bisa. Kita buat salah satunya ini yang berjarak, kita ambil saja jaraknya. Nah, ini kita ambil saja di sini untuk yang pertama. Ini titik T-nya dulu kita lihat ya. Mau ambil yang jaraknya berapa satuan dari titik T ini, kita misalnya 4 satuan. Kita ambil 4 satuan dari titik T. Misalnya mau 5 satuan juga boleh. 4 satuan dari titik T untuk contohnya ini ya. Titik T-nya di sini 3,8. 4 satuan dari titik T. Mau ke kanan atau ke kiri. Nah, misalnya ini ke kanan, 4 satuan ke kanan. Ini 4 satuan ke kanan. Kalau mau 5 satuan berarti sampai sini, misalnya mau berapa satuan sampai sini misalnya. Ya, nanti tetap bisa dibuat 4 titik bisa. Ini 1 titik, 4 satuan ke kanan berarti yang berubah hanya absisnya. Karena ini masih
segaris ya, titik yang ini masih segaris nih. Jadi ini masih ordinatnya 8 juga. Nah, sekarang yang 4 lagi bisa kemana lagi? 4 satuan lagi. Nah, ini bisa ke atas. 4 satuannya ke atas. Berarti ini yang berubah, karena 4 satuannya ke atas, yang berubah adalah ordinatnya. Absisnya tetap 3, karena ini di sini. Ya. Jadi ini. Bisa lagi dibuat kemana lagi? Nah, 4 lagi bisa lagi ke sini. Nih. Kalau ke sini masih ke kiri ke kanan, berarti yang berubah absisnya. Kalau ke kiri ke kanan berarti yang berubah absisnya, ordinatnya tetap 8. Ya, jadi di sini titiknya jadi negatif 1,8. Lalu satu lagi bisa dibuat ke sini ke bawah. Berarti ini yang berubah adalah ordinatnya. Ya, kalau ke atas ke bawah berarti yang berubah ordinatnya. Ini jadi 3,4. Oke, itu contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, ini ada 2. Jadi tadi ini yang berjarak samanya dari sumbu X, ini dari sumbu Y. Lalu kalau ini dari titik, jaraknya sama dari titik. Oke, mengerti? Kita lanjutkan lagi. Ini. Ya, ini, oh ya, titiknya ini. Ya, jadi titiknya ketemunya 4 titik ini. 7,8, 3,12, negatif 1,8, dan 3,4. Jadi kalau kalian ingin mencoba lagi, bisa saja yang jaraknya mau 7 satuan juga boleh dari titik T, mau 10 satuan juga boleh, silakan coba sendiri ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk yang ini, yang tadi ini mengingatkan dulu ya, mengingatkan dulu yang tadi kan sudah kita bahas bahwa kalau ini seperti ini, absisnya negatif 3,7, ini untuk contohnya salah satunya ya, titik B. Ini negatif 3, ordinatnya 7. Nah, tapi kalau jarak itu tidak pakai negatif. Ya, tidak pakai negatif, tidak pakai positif, karena semua jarak adalah positif. Jadi tidak disebutkan negatif berapa, tidak. Kalau jarak semuanya positif. Jadi, jaraknya 3 satuan, 7 satuan gitu. Bukan. Nah, sedangkan ini bidang koordinat itu kan dibagi 4 bagian ini ya. Ini karena berpotongannya begini, ini membagi 4 bagian. Maka ini yang bagian yang di sini ini adalah bagian yang positif semua ini. Kan ke kanan, ini juga ke atas, ini positif semua. Ini disebut kuadran 1. Lalu ke sini berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Maka yang berikutnya adalah yang di sebelah sini kuadran 2, lalu yang ini kuadran 3, dan yang terakhir ini kuadran 4. Nah, untuk contohnya misalnya titik ini, titik A tadi yang titik, masih ingat 9,5 ya. Ini terletak di kuadran 1. Nah, ini kan positif semua nih. Lalu misalnya ada titik di sini nih, titik E misalnya. Ini di sini berarti ikut ke kuadran 1 juga, ikut ke kuadran 2 juga. Ini titik E ini 0,6. Jadi titik 0,6 bisa di kuadran 1, juga di kuadran 2. Atau satu lagi deh, contohnya satu lagi titik G. Ini ada di sini nih. Ya, titik G berarti ikut ke kuadran 2, ikut juga ke kuadran 3. Ini titik G. Itu negatif 11 ya, 0. Ini. Nah, kalau untuk menghafalnya atau mengingatnya sebetulnya terserah kalian ya. Tapi bisa juga seperti ini. Misalnya kalian melihat kuadran 1 dan 2. Satunya kan positif semua nih. Nah, kuadran 2-nya yang positif ordinatnya gitu. Lalu kuadran ketiga negatif semua. Nah, yang 4-nya 3 dan 4 kita sambungkan lagi nih. Yang tadi 3 negatif semua, lalu yang kuadran 4 yang negatif ya ordinatnya juga gitu.
mau mengingatnya begitu boleh ya. Supaya lebih jelas, ini contoh untuk yang 4-4-nya deh ya. Untuk yang letak 4 titik ini tadi ya. Coba ini. Ini untuk menghafal tadi, mengingat tadi. Misalnya nih yang ini dibuat ungu ya. Lalu yang di sini B-nya, misalnya titik B-nya negatif 3,7. Ini kan tadi positif semua yang A di sini. Lalu di sini yang positif yang 7 ini yang ordinat gitu. Mau mengingatnya begitu boleh. Lalu yang 3 dan 4 contohnya nih, contohnya negatif 6, negatif 8, negatif semua ada di kuadran 3, sedangkan di kuadran 4 yang negatif itu yang ordinat gitu. Ini supaya lebih jelas lagi ya. Nah, ini jadi semuanya sudah diberikan ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi sudah cukup ya, sudah cukup banyak contohnya. Mudah-mudahan paham. Kalau ingin lebih lancar, silakan kerjakan yang ada di buku paket maupun dari mana saja ya. Yang penting untuk melancarkan. Dan semoga semakin mengerti, semakin paham. Sampai sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.